Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uswa Saja Channel. Pada kesempatan kali ini kita tetap belajar mengenai simulasi digital. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, dengarkan materi ini, kemudian silahkan kalian catat. Jangan lupa tetap semangat ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai komunikasi daring. Selanjutnya, di dalam komunikasi daring, kita akan mempelajari mengenai pengertian komunikasi daring, jenis komunikasi daring, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada dalam komunikasi daring, selanjutnya apakah tujuan dari komunikasi daring, dan apakah manfaat dari komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui fasilitas jaringan internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam atau jenis komunikasi dalam jaringan. Pada dasarnya, komunikasi dalam jaringan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi daring asinkron atau sering disebut dengan bersamaan, dan komunikasi daring sinkron atau komunikasi daring tak serempak. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain adalah text chat, kemudian video chat, di mana pihak pertama dan pihak kedua bisa langsung berkomunikasi dan saling berinteraksi. Komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara tunda. Contoh dari komunikasi asinkron adalah email, kemudian rekaman simulasi, visual, serta membaca dan menulis dokumen daring lewat World Wide Web. Keunggulan komunikasi daring yang pertama yaitu efisiensi biaya, kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu, yang ketiga terintegrasi TIK dengan TIK lainnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi, yang keempat dan yang kelima adalah meningkatkan partisipasi. Kelemahan dari komunikasi daring yang pertama yaitu butuh perangkat khusus. Perangkat yang dimaksud di sini yaitu perangkat tersebut harus terkoneksi dengan internet. Artinya bahwasanya walaupun kita memiliki perangkat tetapi kita tidak mempunyai koneksi dengan internet, maka komunikasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Kadangkala di dalam berkomunikasi kita tidak tahu bahwasanya orang yang kita ajak berkomunikasi itu dalam kondisi marah, dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi bahagia. Walaupun kadangkala kita mendengar suaranya bahwasanya oh orang ini bahagia, tetapi ternyata itu bukan merupakan suatu jaminan bahwasanya emosinya sama dengan yang diucapkan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak informasi yang tidak penting. Informasi yang tidak penting di sini artinya informasi yang terlalu berlebih-lebihan, informasi yang kadangkala diulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah menyita konsentrasi.
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen pendukung komunikasi daring. Komponen-komponen dalam komunikasi daring yang pertama terdiri dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang bentuknya dapat dilihat atau diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian perangkat yang kedua yaitu software. Perangkat komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai jembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras. Program-program yang bisa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain adalah Skippy, kemudian Google Hangout, kemudian web conference, dan sejenisnya. Sedangkan perangkat berikutnya adalah perangkat nalar atau akal. Perangkat nalar atau akal ini di dalamnya termasuk mereka atau manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Selanjutnya adalah tata krama dalam komunikasi sinkron. Pada dasarnya tata krama dalam komunikasi sinkron itu terdiri dari yang pertama yaitu periksa peralatan yang akan digunakan di dalam komunikasi sinkron. Kemudian yang kedua hadir tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati. Yang ketiga gunakan nama asli. Kemudian yang keempat bersikap sopan. Yang kelima perkenalkan diri dan yang keenam adalah fokus pada diskusi.